semacam istilahnya Bu, kuesioner Bu ya, yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memohon masukannya seperti apa sih arah kebijakan yang tepat dengan berbagai macam isu yang sekarang berkembang Bu ya. Kalau kita ketahui nanti istilah DKI ini sekarang sudah akan berubah Pak ya, yang akan datang 2024 sudah menjadi daerah khusus Jakarta, bukan lagi daerah khusus ibu kota. Nah ini juga udah apa sih pengaruhnya terhadap daerah-daerah sekitar termasuk kami di Kota Tangerang Selatan. Karena bagaimanapun melakukan kajian-kajian yang lebih detail yang untuk mengisi apa yang sudah kami dapatkan di FGD pertama. Izin Bapak dan Ibu, mungkin kami di sini didampingi oleh tim IPB yang akan bersama-sama dengan kami merumuskan rencana jangka panjang Kota Tangsel ini. Dari IPB ada Pak Jamal, ada Pak Alfian, ada Pak Nurdin. Terima kasih atas kehadirannya. Dan memang dinamikanya Bapak dan Ibu, penyusunan rencana jangka panjang daerah ini paralel bersamaan dengan jangka panjang nasionalnya, jangka panjang provinsinya gitu. Jadi yang seharusnya Tangsel itu mengacu ke atas, tapi atasnya juga masih inline. Jadi ini merupakan tantangan yang cukup yang perlu kita sikapi. Dan tokoh masyarakat, mohon maaf saya sampai agak kantuk-kantuk walaupun mendengarkan dengan baik. Ya, mungkin saya akan menyampaikan dari sisi lain karena mewakili dari disabilitas secara umum. Kami Persatuan Tunanetra Indonesia Cabang Kota Tangerang Selatan yang organisasi kemasyarakatan secara struktur dan secara nasional. Kebetulan kami berdiri sama dengan Tangsel berdiri. Saya terima kasih sudah mendapatkan berbagai macam pemaparan tadi. Untuk saya mungkin sedikit menanggapi tadi pemaparan Ibu Rolin ya, bahwa dengan menghadapi nanti bagaimana IKN berdiri dan disahkan oleh pemerintah, apa dampak daripada Tangsel ini sendiri. Saya kira kalau pandangan saya sih tidak ada persoalan, karena perpindahan ibu kota negara ya bukan perpindahan perekonomian bagi saya. Tetap Jakarta Jabodetabek itu adalah wilayah atau daerah industri ya, jadi nggak ada dampak pengaruh yang kemerosotan atau seperti apa, kembali kepada kemandirian masing-masing daerah. Adalah leadership ya, leadership sangat penting dan manajerial yang paling baik. Saya kira bisa untuk ketahanan ekonomi dan lain-lain kemajuan nanti Tangsel sendiri 20 tahun ke depan. Mungkin kalau 20 tahun ke depan kan itu target akhir ya, bukan baru setengah atau mulai. Ya tentu semoga 5 tahun 10 tahun sudah mencapai tujuan apa yang diharapkan kita. Oleh karena itu pentingnya leadership dan manajerial yang baik, yang top ya. Sebagus apapun pembicara ini yang di sini, para akademisi dan lain-lain, para peneliti, tapi goodwill-nya kan adalah pemimpin. Goodwill-nya adalah pelaksana di pemerintahan daerah itu sendiri. Dan juga jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian, bahwa di wilayah pemerintahan dan kemasyarakatan itu kan ada regulasi, ada undang-undang, ada perda, dan ada perwal. Seluruh kegiatan masyarakat, aktivitas baik itu pendidikan, kegiatan usaha, sosial dan semua yang
dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perda, dan peraturan wali kota sendiri, sejauh manakah implementasinya? Ini perlu dicatat ya dari Bapak Ibu Litbangda. Apakah sudah dipelajari betul Perda nomor 8 tahun 2019 yang kami sebagai organisasi kemasyarakatan disabilitas belum melihat secara nyata atau dijalankan sepenuhnya, ya, apalagi Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu masih jauh. Padahal kita bicara ngalor ngidul, kita harus konsisten bagaimana pemerintah pemangku kebijakan, kepentingan kebijakan maupun swasta tetap harus mengacu pada aturan main. Mau membangun, mau apapun pasti harus melihat aturan. Dan aturan ini apakah kita konsisten jalankan, kita implementasikan, itu penting sekali. Kan harus diimplementasikan. Yang ada ini apakah sudah dijalankan? Boleh kita mimpi muluk-muluk kemana-mana, tapi coba kita melihat acuan kita. Disabilitas ini punya hak, tapi saya melihat juga baru berapa OPD yang merekrut tenaga kerja, ya. Kemudian swasta apalagi. Kesempatan itu kita jelas hak-haknya ada, 1% bagi swasta minimal, sedikitnya 2% di pemerintah. Itu juga saya sebagai ketua Persatuan Tunanetra Indonesia belum melihat dilaksanakan dengan baik, padahal Perda 18 2019 sudah berjalan berarti 4 tahun ini, dan mudah-mudahan perwalnya juga bisa dilaksanakan. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi. Barangkali contoh saja Singapura itu yang tadi didiskusikan, kan juga Singapura itu punya lahan seberapa sih, tapi bisa maju kan karena leadership, karena manajemennya bagus dan orangnya disiplin, penegakan hukumnya. Jadi semua itu terkait sebetulnya. Penegakan hukum, ya, kedisiplinan. Tadi Bapak sebelah saya mengatakan banjir itu juga tidak disiplinnya masyarakat kita, buang sampah dan sebagainya. Termasuk pengusaha properti, developer dalam membangun, ya boleh. Tetapi apakah dia kita juga bisa ber-UKM? Ada teman saya, ya, tunadaksa, bisa membuat penghemat listrik, juga ada. Kami berjualan juga banyak teman-teman kami bisa menjadi UKM. Saya kira kalau untuk UKM itu peluang yang paling baik untuk Tangsel, karena bagaimana mungkin, dan jangan dibandingkan dengan pemerintah Kabupaten Tangerang, nggak nyambung. Kabupaten Tangerang itu luas, industrinya industri besar. Tangsel nggak mungkin dibuat industri besar, paling home industry. Oleh karena itu UKM cocok bagi Tangsel, tinggal investasi pemerintah maupun swasta bisa mendorong, membantu modal dan pemasaran, marketing, di mana kira-kira pangsa pasar dan juga produksinya yang berkualitas, ya, digalakkan, didorong, tetapi juga perlu produktivitasnya, kualitas yang unggul. Tanpa produktivitas yang unggul yang bersaing dengan produksi dari daerah lain, maka Tangerang Selatan juga akan tertinggal. Jadi tadi ada bicara tentang pariwisata. Kita berpikir lebih realistis. Tangsel itu kira-kira yang paling cocok itu dikembangkan, dimajukan apanya? Daerah-daerah lain. Tapi ya paling tidak untuk pariwisata
tetangganya sendiri dan sebagainya mungkin iya. Tapi kalau bicara pariwisata barangkali mungkin kita harus pertimbangkan jauh-jauh, karena kita harus realistis. Daerah kita daerah yang sangat sempit dan terbatas lahan kita. Untuk lahan olahraganya terbatas, dan saya pikir transportasi sangatlah penting bagi disabilitas dan lansia. Belum terlalu berpihak pada kami sebagai disabilitas. Ini kan kembali kepada kebijakan. Apakah transportasi kita sudah terintegrasi? Dan saya sudah mengusulkan, kalau bisa mohon dicatat, perlunya Tangsel ini ada Transkar khusus disabilitas dan lansia, supaya dalam kegiatan, baik kegiatan keagamaan, kegiatan keekonomian dan sosial, itu disabilitas bisa terbantu dengan transportasi yang layak bagi disabilitas. Dari Jombang, Rawabuntu, dari kampus, dari sekolahan, dan inklusi, pendidikan yang inklusi. Saya bersyukur di sini ya. Terima kasih pada Umpam yang begitu luar biasa, dan mudah-mudahan Umpam makin jaya karena memberikan beasiswa gratis. Ya, kalau bicara tadi pendidikan di Tangsel ini masih baru sedikit ya, artinya belum sampai mencapai apa yang diharapkan. Mestinya kembali, apakah bisa memberikan subsidi yang bayaran lebih murah seperti Umpam, kan seperti itu. Saya kira ini sebelah kiri saya alhamdulillah juga lulusan Umpam, baru di wisuda yang ke 100 kemarin ya, Mas ya. Tuh, jadi sebetulnya banyak pioner-pioner di Tangsel ini yang sebetulnya tidak perlu terlalu kita bingung mengkaji terlalu banyak diskusi, tetapi implementasi termasuk di perda yang tadi saya sampaikan sebetulnya sudah bagus. Perdanya bagus. Lihat Bapak Ibu, perda nomor 18 di pasal 24 itu jelas. Tapi kan implementasinya apakah sudah? Itu contoh. Undang-Undang nomor 8 pasal 53 ada. Jadi semua sudah ada sebenarnya aturan. Jadi tolong, mari kita di samping kita berpikir bagaimana Tangsel ini ke depan lebih baik. Tadi saya memberikan harapan, aspirasi ya. Saya bukan peneliti, bukan dosen, tetapi saya, kalau ya mohon maaf saya harus sampaikan jujurnya, kalau bergantian itu nanti otomatis aspirasi kami ini kira-kira bisa untuk berlanjutan apa tidak, itu kan tanda tanya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tawuran, padahal enggak ya. Merokok di depan anak tuh moralnya bener enggak? Ayo. Enggak kan? Jadi jangan nyalakan anak-anak yang tawuran ya. Tolong degradasi moral itu konotasinya luas dan komprehensif untuk penanganannya ya. Karena ini juga tidak semata-mata anak tawuran juga nggak bisa diatasi, sangat bisa, tinggal mau nggak. Goodwill ya, tentu masyarakat dan pemerintah dan orang tua juga pihak lembaga sekolahan, kebijakan sekolahan seperti apa gitu kan. Karena ketika di lembaga pendidikan itu berarti tanggung jawab dewan guru, ketika di rumah tanggung jawab orang tua, dan orang tua tentu dengan anak sendiri kan nggak ada harimau yang galak aja nggak mungkin mangsa anaknya ya. Saya rasa saya sebagai orang tua juga alhamdulillah pendekatan dengan anak saya itu saya perlakukan anak itu seperti teman, diajak ngobrol bicara yang enak,
ya diajak bercanda biasa, dan ya tentu agama penting dasar untuk bagaimana membangun mental atau moral yang baik itu dari keluarga sendiri dulu. Dari keluarga, orang tua sama suami istri harus anak yang menjadi kambing hitam ya, yang tawuran itu. Solusinya mungkin kalau kebijakan pemerintah, kebijakan lembaga pendidikan itu memang ada kemauan dan mungkin perlu modal. Masing-masing punya transportasi untuk antar jemput aman, saya kira sampai ke depan pintunya semua memang perlu ada biaya lagi, tapi nggak apa-apa untuk menghindari sesuatu itu salah satunya solusi, tapi bukan solusi satu-satunya itu. Saya dengar pemerintah Tangsel kemarin saya baru membaca ada dari media sosial dari media sosial bahwa Tangsel kalau nggak salah sudah ada kendaraan untuk anak-anak pendidikan atau anak sekolah kalau nggak salah. Itu kan udah dari goodwill-nya ada. Itu salah satu tinggal swasta. Ya swasta juga kalau bisa sama, sehingga nggak akan ketemu antara mereka. Itu pola pikir saya yang gampang-gampang aja lah, nggak usah jelimet-jelimet. Kalau anak berangkat dari rumah langsung ke sekolah, dari sekolah keluar ke rumah lagi kan aman berarti. Itu logika saya, tetapi bisa jadi ketawuran itu bisa terjadi karena melalui digital, karena membaca medsos, membaca WA, saling mengejek dan sebagainya memang terjadi. Tapi kalau pihak solusinya, semua itu tidak ada yang namanya tanpa solusi, pasti ada. Itu salah satunya. Mungkin ada cara-cara lain yang supaya anak-anak kita tidak tawuran, tetapi dari sisi lain yang degradasi moral yang lain itu, yang orang-orang tua itu malah lebih susah sebenarnya. Kalau anak-anak mah mudah sebetulnya, kalau bagi saya ya, pandangan saya, orang tua ini bagaimana supaya moralnya baik ya, moralnya betul-betul moral yang mulia, ya kan? Ya kita sendiri introspeksi sendirilah, ya. Udah menjadi guru-guru yang benar, jangan sampai menjadi guru yang berdiri mau dikencing lari gitu ya. Itu hati-hati. Jadi kita melihat kalau saya membaca medsos ya secara luas itu sebenarnya semua itu ada solusinya, ada caranya kalau memang kita ada kemauan. Ya tadi saya bisa memberikan masukan untuk pemerintah, memang pemerintah perlu ada kebijakan yang mengharuskan semua lembaga pendidikan itu mengadakan alat transportasi supaya tidak ketemu antar pelajar yang lain yang tadinya medsos sudah ancam-ancaman karena terhalang dengan mereka harus dikawal, mungkin ada security-nya di kendaraan itu. Memang ya jujur aja yang perlu anggaran. Tapi nggak apa-apa orang tua kalau memang dibebankan lagi, tetapi aman, anak kita sekolah aman, nyaman. Mudah-mudahan sih ini betul-betul terakomodir ya. Yang paling penting tadi saya sebagai ketua Pertuni mohonlah implementasi penting, diskusi penting, tetapi implementasi jauh lebih penting. Baca undang-undang, baca regulasi yang kita sepakati bersama, jangan abai, begitu saja. Terima kasih.